Kultum Ramadan, Ngabi Bias, ngaji bahas ilmu bersama bimbingan Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hukum yang sempurna dan hikmah yang tinggi dalam ciptaan dan syariatnya. Dialah yang maha bijaksana dalam ciptaan dan syariatnya. Segala sesuatu yang Allah syariatkan pasti ada hikmahnya. Termasuk di dalamnya puasa. Banyak sekali hikmah-hikmah dalam puasa. Di antaranya puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Dengan cara meninggalkan hal-hal yang disukainya, hal-hal yang diinginkannya, baik itu makanan, minuman, maupun melakukan hubungan intim. Dengan menjalankan ibadah puasa, maka nampak kejujuran keimanan seseorang, kesempurnaan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan cintanya dan harapannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hikmah puasa, bahwasanya puasa merupakan sebab ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pengertian takwa secara umum adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang berpuasa diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, atau perbuatan bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Orang yang berpuasa tidak boleh bohong, tidak boleh mengatakan perkataan dusta atau melakukan perbuatan dusta. Kemudian dalam hadis yang lain, orang yang berpuasa dilarang membalas celaan orang yang mencelanya, orang yang mencacinya. Ketika dia dicela atau dicaci, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengatakan, "Inni shaim," sesungguhnya aku sedang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak boleh mencela atau mencaci maki. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa yang ketiga, dengan puasa hati menjadi fokus untuk berfikir dan berzikir. Berbeda dengan kenyang, menuruti hawa nafsu. Itu bisa menyebabkan kelalaian, bahkan terkadang mengeraskan hati dan membutakan hati dari kebenaran. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan bimbingan untuk sedikit makan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah,
Bihasabi bani Adam luqaimat. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Kemudian yang keempat, di antara hikmah puasa bahwasanya orang kaya menyadari betapa besar nikmat kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat makanan, minuman, dan istri kepadanya. Sementara kebanyakan orang tidak mendapatkan kenikmatan ini. Tidak punya makan, tidak punya minum, tidak punya pasangan. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Dan dia ingat saudaranya yang fakir, yang miskin. Maka hatinya tergerak untuk membantu mereka, untuk bersedekah kepada mereka, supaya mereka bisa menutupi rasa laparnya, supaya mereka bisa memakai pakaian, menutupi auratnya. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau semakin meningkat di bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam menemuinya, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Kemudian hikmah puasa yang kelima, melatih mengendalikan nafsu, menguasainya dan memegangnya kuat-kuat sehingga ia bisa mengendalikan dan mengarahkannya ke arah kebaikan dan kebahagiaan. Yang keenam, di antara hikmah puasa, menghilangkan kesombongan dari jiwa orang yang melaksanakannya, sehingga dia tunduk kepada kebenaran dan bersikap lemah lembut terhadap sesama. Orang yang kenyang, kemudian ya dia penuhi syahwatnya dengan melakukan hubungan intim, terkadang perkara-perkara ini bisa mengantarkan dirinya kepada sikap sombong, sombong terhadap kebenaran maupun sombong terhadap sesama. Nafsu manusia ketika butuh terhadap perkara-perkara ini, butuh makan, butuh minum, butuh melakukan hubungan intim, maka ia akan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau dia sudah mendapatkannya, ia pun merasa telah meraih keinginannya, maka muncullah rasa senang yang tercela dan rasa sombong yang bisa menjadi sebab kebinasaannya. Kemudian hikmah puasa yang ketujuh, bahwasanya dengan puasa maka aliran-aliran darah menjadi sempit disebabkan lapar dan haus. Maka jalan-jalan setan di tubuh manusia juga menjadi sempit. Karena setan berjalan di tubuh manusia melalui aliran darah. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Karenanya, ya, puasa bisa mengekang hawa nafsu. Nabi bersabda kepada para pemuda, "Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah dia menikah. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa bisa mengekang hawa nafsunya. Puasa bisa mempersempit jalan-jalan setan dalam tubuhnya." Kemudian hikmah puasa yang terakhir, yang kedelapan, puasa bisa menghasilkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan mengurangi makanan, mengistirahatkan alat-alat pencernaan untuk beberapa waktu tertentu, kemudian membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan-endapan makanan yang berbahaya bagi tubuh manusia, dan lain-lain. Ya, masih banyak hikmah-hikmah puasa yang dijelaskan oleh para ulama. Walhasil, para pemirsa, betapa agung dan tinggi hikmah Allah Subhanahu wa taala
betapa bermanfaat dan bermaslahat syariat Allah bagi makhluknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.